yang tidak tahu cara meeting online. Ya, kita ketemu jawaban itu ya. Maka kita bisa menentukan kualifikasi orang yang bisa mengikuti pekerjaan dalam situasi COVID-19 ini. Kualifikasinya adalah harus paling tidak punya pengetahuan dasar teknologi informasi khususnya dalam interaksi daring, interaksi online. Ya paling nggak tahu lah Instagram, tahu WA, tahu untuk kualifikasi. Nah kalau saat ini kita ingin merekrut, kita pastikan di dalam persyaratan jabatan bahwa yang ingin mendaftar di perusahaan ini dalam jabatan ini kualifikasinya A, B, C, D, dan E. Jadi di dalam informasi lowongan tidak ada kualifikasi yang tidak punya alasan untuk menopang pekerjaan. Ya. Ada yang bertanya kepada saya, lah kok ada yang mencantumkan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan? Apakah memang jenis kelamin itu menopang pekerjaan? Nah, dalam konteks tertentu, dalam diskusi yang berbeda pastinya, kalau ingin membicarakan kualifikasi, ini karena panjang juga diskusi ini, jawabannya iya. Ada sebuah pekerjaan yang mungkin kompatibilitasnya lebih tinggi laki-laki dan perempuan mungkin. Tapi ada juga yang semua pekerjaan sama bisa dikerjakan oleh laki-laki dan bisa dikerjakan oleh perempuan dalam konteks yang sama, dalam situasi yang sama. Ya. Nah, misalnya contoh lagi gini. Kenapa kok masuk dalam sebuah perusahaan disyaratkan tinggi badan? Ini yang sederhana sekali ya, tinggi badan. Nah, tinggi badan ini sebagai bagian persyaratan untuk memudahkan seseorang di dalam bekerja. Ya. Nah, nanti kita lihat jenis pekerjaan apa yang membutuhkan tinggi badan, kemudian berat badan. Ada yang mensyaratkan misalnya good looking, enak dipandang. Good looking sederhananya enak dipandang. Nah, good looking. Kenapa kok mensyaratkan good looking? Karena kualifikasi itu dianggap mampu menopang suksesnya orang tersebut di dalam melaksanakan pekerjaan. Baik. Nah, ini yang saya singgung tadi terkait dengan kebutuhan fisik dan mental yang harus diperoleh, informasi yang harus diperoleh dalam analisis jabatan. Nah, ini tugas fisik dan mental. Nah, Bapak Ibu sekalian, tugas fisik dan mental ini sederhananya gambarannya pakai gunung es begini ya, sederhananya ya. Tugas fisik itu gampang dilihat, karena gampang dilihat untuk memperoleh datanya, kita bisa menggunakan pendekatan observasi. Ya, kita lihat. Oh, pekerjaannya mengetik, kita catat, mengetik. Oh, menumpuk surat. Jadi saat mengumpulkan data nih jabatan, oh ini fisik. Nah, maka dengan pendekatan indrawi kita bisa tahu pekerjaan seseorang. Tapi ternyata ada pekerjaan yang melibatkan mental. Ya. Dan menurut teori iceberg ini, pekerjaan fisik itu sukses jika ditopang oleh kekuatan mental yang cukup. Ya. Jadi prestasi yang nampak di permukaan itu sebenarnya suksesnya karena ditopang oleh kekuatan mental yang cukup. Nah, oleh sebab itu di dalam proses melakukan analisis jabatan, baik fisik, pekerjaan fisik dan pekerjaan mental harus betul-betul diidentifikasi. Cara sederhananya begini, saya sering mencontohkan yang agak kontrasting ya. Bukan berarti mendiskreditkan sebuah jabatan, tidak, tapi agak mengkontraskan saja gitu. Karena cara paling gampang mencontohkan sebuah case itu pakai kontras, analisis kontras. Rektor atau pimpinan perusahaan, direktur, dan security. Ya. Kalau dari sisi fisik, kita bisa lihat yang mana paling berat pekerjaannya. Pasti kita akan menjawab yang paling berat pekerjaannya adalah satpam. Itu. Yang paling berat pekerjaannya adalah satpam. Dia harus berdiri, dia harus membuka pintu, itu duduk-duduk saja dia. Tinggal tanda tangan, tinggal ini ya. Nah, tetapi yang paling banyak kaitannya dengan beban atau kerja mental atau kerja psikis adalah kerja dari pimpinan perusahaan, atau kalau di perusahaan di kampus biasanya rektor lah. Rektor itu secara fisik mungkin
tidak begitu berat dibandingkan security yang kadang-kadang juga harus berfungsi mengangkat barang, harus kalau ada misalnya di kampus ada demo, dia harus menangani demo, dia macam-macam lah pokoknya kerja fisiknya, kelihatannya. Tapi bawahnya setelah selesai itu pulang istirahat bisa tidur. Tapi kalau rektor, direktur mungkin tidurnya kurang karena terus berpikir ya. Nah itu beban mental. Nah, jangan sampai kita kemudian menyamakan antara satu orang dengan orang yang lain itu dalam pendekatan hanya analisis fisik semata. Maka dalam konteks analisis jabatan, baik analisis fisik atau analisis mental harus betul-betul dilibatkan. Nah, tadi fisik saya sebut ya, cara paling mudah melakukan analisis fisik itu pendekatannya indrawi atau observable, karena fisik memang observable things, sesuatu yang bisa di-observe ya, sesuatu yang bisa dilihat ya. Tapi kalau mental, ini sudah harus membutuhkan pendekatan-pendekatan yang lain. Mungkin pendekatannya kuesioner ya, bisa menggunakan kuesioner, bisa juga mungkin menggunakan wawancara ya. Nah, ini juga bisa menjadi satu sesi saya sudah siapkan. Jadi kompetensi at work next meeting saya akan jelaskan. Kemudian ada cara pendekatan untuk menilai kompetensi yang banyak juga begini, analisisnya di bawah dasar iceberg itu. Nah, itu menggunakan pendekatan yang namanya behavioral evidence interview. Interview berbasis bukti perilaku. Ya, nanti ada sesi sendiri. Kalau ikut trainingnya lumayan lah ya 5 juta 6 juta gitu bayarnya behavioral evidence interview, tapi insya Allah dengan kita yang penting happy aja, sharing online saya pikir mengisi waktu, mudah-mudahan jadi amal kita lah semua ya, nggak masalah, kita nanti buka kelasnya juga next meeting insya Allah. Setelah ini kita bahas kompetensi at work, setelah itu kita bahas behavioral evidence interview, kemudian kita kembangkan seterusnya sampai analisis yang lebih mendalam dari pengembangan organisasi. Next, saya lanjut. Oke, ini saya nggak bisa lanjut lagi untuk saya paparan, tapi masih memungkinkan kita tanya jawab. Ya. Kita masih memungkinkan untuk tanya jawab. Yang baru bergabung, sayang sekali ini masih ada beberapa yang baru bergabung, tapi nggak apa-apa. Kita bisa lanjut di tanya jawab. Saya coba akan mengaktifkan semua suaranya. Ya, sudah unmute. Teman-teman juga sudah bisa mute. Raise hand. Ya, angkat kakinya. Saya akan menyebut siapa yang akan menyampaikan. Oke. Oke, yang di Instagram bisa melihat ini ya. Oke. Raise your hand. Ada pertanyaan? Tanggapan atau sharing yang lain terkait dengan ini? Pak, saya usul mending pertanyaannya ditaruh di chat aja, Pak. Oke, baik, silakan. Terima kasih yang betul tadi. Lihat aja semua. Mas Andes ya? Oke, silakan. Biar nggak sulit ya. Oke, baik, terima kasih. Benar. Silakan. Berarti saya bisa mute all lagi ya. Oke. Sudah mute semua. Di bidang, pertanyaannya lagi, di bidang jasa apa, Pak? Ternyata pertanyaan udah banyak nih. Di bidang apa bisnisnya? Oke, sebelum saya jawab pertanyaan, saya sebenarnya sekarang di Kementerian Pemuda dan Olahraga, birokrat, sebagai kepala bagian di Hukum Masyarakat dan Sistem Informasi, Deputi Pengembangan Pemuda. Sebelumnya saya dosen dan sempat menjadi ketua program studi psikologi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sembari jadi dosen tidak tetap, terakhir semester yang lalu saya mengajar di Pasca Sarjana Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekarang lebih banyak ngajar-ngajar di hotel-hotel. Tapi karena di birokrasi jadi Sabtu Minggu saya biasanya ngajar di perusahaan-perusahaan,
hotel atau ini teman-teman yang ingin berdiskusi secara langsung biasanya. Oke. Ada yang nanya, ya saya PNS. Ya, saya PNS. Oke, bagaimana mengubah anajab yang sudah ada dengan kondisi saat ini? Ya, dimodifikasi. Kita lihat, kalau misalnya gini, mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak. Maaf, kedengaran nggak suara saya? Maaf. Kedengaran ya? Oke, mudah-mudahan tidak lama. Mudah-mudahan tidak lama, tapi kalau estimasinya misalnya dalam durasi yang cukup panjang, COVID-19 ini, saya pikir perlu dilakukan analisis jabatan. Ya, perlu. Kenapa? Karena kita ingin melihat apakah struktur perusahaan kita sekarang ini kompatibel dengan yang ada sekarang. Kita nggak tahu ya wabah COVID ini sampai apa, tapi kita tidak boleh menyerah untuk kemudian menghentikan perusahaan. Yang perlu dilakukan adalah yang perlu dilakukan adalah reformulasi. Gitu. Jadi yang perlu dilakukan sekarang adalah reformulasi, bukan menyerah. Ya. Nah, maka oleh sebab itu, menurut saya perusahaan itu tidak perlu tutup, tapi perlu melakukan reformulasi, restrukturisasi. Pasti pintunya adalah analisis jabatan. Pasti pintunya analisis jabatan. Nggak bisa serta-merta asal, ya udah kita ubah A, B, C, D, E, pasti banyak kekeliruan. Menggunakan pendekatan metodologi saja, kita bisa salah, apalagi menggunakan pendekatan asal jeplak. Asal jeplak itu apa ya bahasanya Mas Dion, karena di Solo ini tahu pasti. Asal jeplak itu asal-asal wes. Udah diubah begini-begini aja. Pasti ngawurnya lebih banyak dibandingkan menggunakan pendekatan yang sifatnya menggunakan pendekatan yang metodologis ya. Bukunya dilihatkan lagi ini, buku psikologi industri organisasi ya. Tapi kalau buku analisis jabatan itu bisa diperoleh di online. Ketiknya Mustadin analisis jabatan for free, gratis. Kalau ini harus beli di Gramedia, ya, atau di online sudah ada, ya, silakan. Saya nggak tahu palsunya ada atau nggak, saya nggak tahu. Saya nggak mikir palsunya, terserah saja, yang penting digunakan deh. Oleh siapa saja bisa diperoleh di sana, di online. Kalau ketemu saya lagi bawa, minta, biasanya saya kasih. Gitu. Apalagi nih? Pak mau nanya, kalau kita anjab untuk satu pekerjaan mungkin nggak masalah ya Pak, tapi gimana jadinya kalau jabatannya itu banyak Pak, mungkin bisa sampai ribuan. Kalau kita pakai metode asesmen yang tradisional sepertinya kurang efektif dan efisien. Menurut Bapak, metode asesmen seperti apa yang efektif dan efisien untuk menangani jabatan yang banyak? Kemudian apakah AI apa maksudnya sudah dikembangkan untuk anajab? Terima kasih. Oke, begini, sebelum saya jawab. Peristilahan-peristilahan itu interchange ya, ganti-ganti ya. Dan kadang peristilahan misalnya sekarang ini dipakai, besok nggak dipakai, ganti lagi, tapi substansinya sama. Ya. Supaya frekuensinya sama, kalau singkatan disebut saja, supaya saya agak lebih cepat nyambungnya. Ini beberapa komponen pertanyaannya. Kalau jabatannya sedikit, gampang. Kalau jabatannya banyak, iya banyak. Ya. Kalau jabatannya, maaf ini live-nya mati, kalau jabatannya banyak, ya harus punya banyak resources juga. Ya. Iya, tidak ada cara lain. Kalau sedikit gampang, cepat. Tapi kalau banyak butuh waktu yang lama dan butuh resources yang besar. Itu. Saya punya nanti kalau mau butuh gambaran propos kerja dari analisis jabatan, saya punya filenya. Ya, saya pernah bekerja sama, ada propos bekerja untuk analisis jabatan, berapa harinya, berapa lama, dan khususnya berapa struktur yang bisa dianalisis, bisa. Ya, kalau sampai 100 jabatan, kurang lebih ya 2 minggu sampai 3 minggu mungkin ya. 2 minggu, kalau 100, 200 gitu. Kalau jabatan itu maksudnya orang yang menjabat.